Halo rekan-rekan mahasiswa Stika Daya Kumul Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya di dalam perkuliahan farmakologi yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang herbal dan dietary suplemen terapi. Tetapi nanti dalam penyampaian materi saya mohon izin untuk menyampaikan topik dietary suplemen terapi dulu. Kemudian saya akan melanjutkan kepada materi kaitannya dengan herbal. Mari kita mulai untuk materi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk dietary suplemen terapi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat. Artinya suplemen ini bisa memberikan suatu efek di dalam tubuh orang yang mengkonsumsinya sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran dari seseorang tersebut. Nah, pada umumnya suplemen makanan kesehatan berasal dari bahan-bahan yang alami. Nah, karena asalnya dari bahan-bahan yang alami, biasanya yang terkandung dalam suplemen tersebut adalah bahan-bahan yang murni, jadi tidak ada bahan-bahan kimia yang dimasukkan di dalam suplemen tersebut dan merupakan saripati dari makanan atau konsentrat, sehingga yang diambil adalah sari-sari nutrisi atau sari-sari komponen-komponen yang dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan. Nah, bentuk dari suplemen ini itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah produk padat, yaitu tablet, kemudian tablet hisap, kemudian ada tablet yang dikunyah, kemudian ada serbuk, ada juga kapsul, kemudian ada dalam bentuk granula atau produk-produk makanan begitu ya, biasanya dikonsumsi dengan susu atau dengan makanan cair lainnya. Kemudian ada juga yang dikemas dalam bentuk pastiles atau seperti permen begitu, yang mungkin fungsinya lebih banyak. Kalau contoh-contoh di pasaran itu untuk melegakan tenggorokan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk produk cair biasanya dikemas dalam bentuk tetes atau mungkin sirup atau suatu larutan yang bisa dikonsumsi begitu. Nah, itu tadi untuk bentuknya, jadi ada padat dan juga cair. Baik, kita akan melanjutkan dengan materi tentang food suplemen dan penyakit. Jadi sebenarnya apa kaitannya food suplemen ini dengan kondisi suatu penyakit begitu ya. Jadi ini bisa dikatakan juga sebagai fungsi-fungsi dari food suplemen yang dikonsumsi. Nah, yang pertama itu memperkuat sistem imun di dalam tubuh. Kemudian ada yang fungsinya menetralkan racun, kemudian juga menormalkan fungsi anti radang, kemudian mengoptimalkan fungsi metabolik, menyeimbangkan sistem hormonal, kemudian meningkatkan fungsi tiroid, mengatasi gangguan hormon steroid, dan yang terakhir memperlambat proses penuaan. Biasanya kalau yang memperlambat proses penuaan ini banyak kaitannya dengan antioksidan begitu ya. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan cakupan dari food supplement. Jadi ada beberapa cakupan area apa saja yang termasuk dengan food supplement. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu vitamin, kemudian ada mineral, ada enzim, kemudian asam amino, ada juga hormon, ada juga herbal,
atau biasanya juga disebut herba tanpa huruf L. Kemudian ada antioksidan dan yang terakhir itu adalah probiotik. Kita akan coba membahasnya satu persatu. Nah, untuk vitamin ini ternyata membantu metabolisme tubuh dan produksi energi. Nah, untuk kategorinya ini dibagi menjadi dua. Ada yang termasuk vitamin larut lemak, kemudian yang kedua adalah vitamin larut air. Nah, untuk vitamin larut lemak itu ada vitamin A, kemudian ada vitamin D, vitamin E, vitamin K, sedangkan untuk vitamin yang larut air itu B kompleks, asam folat, biotin, dan vitamin C. Vitamin-vitamin ini semuanya memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesehatan seseorang. Baik, saya lanjutkan untuk mineral. Jadi untuk mineral ini didefinisikan sebagai suatu nutrien mikro, kemudian dibutuhkan tubuh terutama untuk proses metabolisme tubuh. Sama seperti vitamin, mineral ini juga membantu di dalam metabolisme tubuh, terutama untuk reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, untuk kategorinya ini dibagi menjadi dua. Dilihat dari berdasarkan tingkat asupannya. Jika lebih dari 100 mg per hari, ini dikatakan sebagai mineral mayor, karena jumlahnya besar dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jika diperlukan kurang dari 100 mg per hari, itu dikatakan sebagai mineral kategori minor. Nah, untuk contohnya kategori mayor itu adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, magnesium, dan sulfur. Kemudian untuk minor adalah boron, kromium, kobalt, ada koper, ada fluorid, ada iodin, besi, mangan, dan lain sebagainya. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih kecil, begitu ya, tetapi mineral ini sangat memiliki pengaruh untuk tubuh, terutama untuk misalnya adalah natrium dan kalium itu pada proses pertukaran di dalam membran sel. Sangat penting untuk didapatkan setiap hari. Nah, selanjutnya ini ada enzim. Enzim ini merupakan biokatalisator. Arti dari biokatalisator itu artinya enzim ini mempunyai fungsi mempercepat suatu reaksi. Nah, reaksi yang seperti apa? Reaksi yang spesifik. Sehingga biasanya satu enzim dengan enzim yang lainnya itu mempunyai fungsi yang berbeda. Seperti itu. Nah, si enzim ini hanya bisa melakukan fungsinya sebagai biokatalisator jika ia bergabung dengan koenzim, dalam hal ini vitamin dan mineral. Ketika koenzim dan enzim itu bersatu, dia kemudian baru akan menjalani fungsinya. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, enzim bekerja secara spesifik. Ada enzim yang fungsinya untuk memecahkan glukosa, ada enzim yang fungsinya untuk memecahkan protein, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, contohnya untuk mencerna makanan, memecahkan toksin, membersihkan darah, memperkuat sistem imun, dan membentuk protein otot. Nah, itu ada enzim-enzimnya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah asam amino. Ini merupakan kumpulan besar satuan organik yang mewakili protein akhir dari mata rantai protein.
Jadi satuan molekul terakhir dari suatu protein itu dinamakan asam amino. Ketika protein itu sudah dalam bentuk asam amino, dia baru akan bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu asam amino ini sangat berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai fungsi dari protein itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hormon. Hormon merupakan suatu zat yang diproduksi oleh suatu kelenjar endokrin di dalam tubuh yang secara spesifik dan berperan mengatur berbagai proses fisiologis tubuh. Nah, hormon ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kalau di sini bisa dilihat ada 3, hormon seks, kemudian hormon stres, kemudian hormon metabolisme. Misalnya hormon seks itu kaitannya dengan ada testosteron, begitu ya. Ada progesteron, ada estrogen. Itu merupakan hormon-hormon seks. Kemudian untuk hormon stres ini kaitannya dengan hormon kortisol, hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Nah, kemudian yang ketiga adalah hormon metabolisme, contohnya adalah hormon tiroid. Nah, hormon ini yang mempunyai fungsi untuk mengatur kecepatan laju metabolisme di dalam tubuh. Nah, sehingga terapi-terapi yang diberikan pada pasien-pasien dengan konsumsi hormon ini juga tentunya harus dalam pemantauan dokter begitu ya. Kalau tidak nanti mungkin akan memberikan efek yang besar bagi tubuh. Kemudian ada yang disebut sebagai antioksidan. Ini merupakan segala bentuk substansi yang pada kadar rendah secara bermakna dapat mencegah atau memperlambat proses oksidasi. Yang dimaksud dengan proses oksidasi itu adalah proses perpindahan jumlah elektron dalam reaksi kimia, gitu ya. Jadi ada proses perpindahan atom-atom tertentu, kaitannya lebih banyak mungkin adalah perpindahan atom hidrogen, begitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh antioksidan ini. Ini contohnya adalah vitamin C, vitamin E, koenzim Q10, ada N-asetilsistein atau NAC, ada juga beta karoten. Ini merupakan komponen-komponen yang termasuk dengan antioksidan. Oke, selanjutnya adalah probiotik. Nah, untuk probiotik ini didefinisikan sebagai mikroorganisme yang hidup dan membantu untuk mencegah serta mengobati beberapa penyakit. Biasanya untuk masyarakat awam itu mengenalnya sebagai bakteri baik atau bakteri yang sehat, atau bakteri yang memberikan keuntungan untuk tubuh kita gitu. Karena sebenarnya di dalam tubuh kita, terutama dalam proses pencernaan makanan, kita dibantu oleh bakteri-bakteri yang sifatnya itu baik begitu ya, membantu kita dalam proses mencerna makanan. Oke. Kemudian contohnya adalah yogurt, kemudian ada kefir. Biasanya kalau kefir ini dikemas dalam bentuk susu begitu. Kemudian ada kimchi juga. Kemudian ada acar, ada keju. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang dikemas pada makanan-makanan probiotik ini adalah bakteri yang sudah tidak mati, tetapi inaktif begitu ya. Jadi bobok sementara dulu, kemudian nanti ketika masuk ke dalam tubuh dia akan aktif kembali dan kemudian menjalankan fungsinya. Oke, ya. Ini merupakan gambaran dari kebutuhan akan vitamin, kemudian ada mineral juga, kemudian beberapa komponen lain yang baik untuk dikonsumsi, begitu ya. Nah, misalnya untuk
improve brain power, untuk meningkatkan kemampuan dari otak begitu. Kita disarankan untuk mengkonsumsi omega 3, kemudian vitamin E, B6, B12, vitamin D, dan folic acid. Nah, kemudian ada lagi yang untuk supaya jantung itu sehat gitu. Ada omega 3, kemudian ada vitamin B6, EC gitu. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya satu jenis vitamin, misalnya vitamin C, itu tidak hanya berpengaruh terhadap satu organ, tetapi organ-organ yang lain juga. Seperti itu, sehingga misalnya konsumsi vitamin C yang kurang itu dapat memberikan efek tidak hanya pada satu organ saja, tetapi juga kepada organ-organ yang lain. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian kita tiba dalam pertanyaan mengapa perlu food supplement? Mengapa kita kadang perlu itu? Karena kita mengalami yang dinamakan dengan penurunan kualitas nutrisi. Jadi mungkin saja nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi itu sudah mengalami penurunan, tidak dalam kondisi kualitas terbaiknya. Gitu. Mungkin ketika kita memasaknya, gitu ya, ketika kita memasak sayur gitu misalnya, ternyata terlalu matang sehingga vitamin-vitaminnya itu rusak karena proses pemanasan, sehingga terjadi penurunan kualitas. Vitamin-vitamin yang kita bisa dapatkan dari sayuran tersebut akhirnya hilang begitu. Nah, itu yang dinamakan penurunan kualitas. Atau misalnya oleh karena sekarang modernisasi, itu banyak modifikasi untuk jenis-jenis media tanam begitu. Nah, belum tentu sekarang yang digunakan itu lebih baik daripada media tanam yang dulu. Kualitas tanahnya juga mungkin berbeda, kualitas airnya berbeda, sehingga menghasilkan produk yang secara tidak sadar itu sudah mengalami penurunan kualitas di era seperti sekarang ini. Kemudian penurunan kualitas gaya hidup. Nah, kalau orang zaman dulu begitu biasanya mengkonsumsi yang organik-organik, kemudian karena gaya hidup modern kita lebih cenderung untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang fast food, makanan-makanan yang cepat saji. Ya, karena kenapa? Karena kita terburu oleh waktu begitu. Kita tidak punya waktu yang cukup panjang untuk kita bisa memasak, untuk kita bisa bercocok tanam dan menghasilkan suatu produk yang bagus seperti itu. Sehingga gaya hidup modern inilah yang menyebabkan nutrisi yang kita dapatkan itu mengalami penurunan akibat gaya hidup kita. Kemudian kebutuhan akan komponen utama nutrisi. Oleh karena penurunan kualitas, penurunan konsumsi nutrisi gitu, membuat kita menjadi butuh, gitu ya. Tubuh kita membutuhkan suatu nutrisi tambahan. Tidak cukup jika kita mengandalkan makanan yang kita makan saja, gitu. Karena mungkin makanan yang kita makan belum memenuhi atau mencukupi nilai gizi yang dianjurkan. Nanti kita akan belajar tentang berapa sebenarnya nilai gizi yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, tetapi kurang lebih itu yang menjadi alasan mengapa kita perlu untuk memperoleh food supplement. Nah, kemudian kita masuk ke kapan food supplement itu dibutuhkan. Jawabannya adalah ketika kita merasa adanya penurunan kualitas kesehatan. Apakah kita merasa bahwa kok saya gampang sakit ya sekarang? Atau kok saya mudah lelah ya sekarang? Atau kok rambut saya rontok? Begitu. Nah, hal-hal itulah yang bisa menjadikan dasar untuk kita mengambil atau mencari food supplement, gitu.
tentunya adalah dengan mencari tahu dulu alasan kenapa kok kita mengalami penurunan kualitas kesehatan. Supaya kenapa? Supaya food suplemen yang kita konsumsi itu adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah Indonesia, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, angka ini merupakan angka rata-rata yang diperoleh berdasarkan tingkat usia, juga ada pertimbangan dari jenis kelamin. Nah, nanti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa melihatnya sendiri di search engine di Google sudah banyak sekali. Monggo jika perlu melihat secara keseluruhan bisa untuk dibaca. Kurang lebih isinya nanti Bapak Ibu rekan-rekan akan melihat tabel-tabel seperti ini. Jadi berdasarkan kelompok umur, kemudian berat badan, tinggi badan, kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, ini kaitannya dengan nutrisi makro begitu ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, itu sudah ada kategori-kategorinya. Seperti itu. Nah, ini masih lanjutan dari yang tabel tadi. Ini sekarang kita bisa lihat kalau tadi anak, ini sudah laki-laki, kemudian perempuan. Nah, kalau ini adalah angka kebutuhan vitamin. Jadi setiap vitamin itu ternyata dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang berbeda-beda. Tidak bisa semuanya dipukul rata, oh vitamin D dan vitamin E itu sama semuanya gitu ya, tidak bisa. Sehingga kita bisa merujuk kembali dengan oh ini anjurannya seperti ini, sehingga kita bisa melihat oh jika saya mengkonsumsi segini berarti itu artinya saya kurang atau saya lebih begitu. Ya, kemudian ada juga angka kecukupan mineral. Ini juga dikategorikan berdasarkan kelompok umur, begitu, dari bayi, kemudian juga jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Itu tadi adalah tentang angka kecukupan gizi. Selanjutnya kita akan beralih ke cara benar mengkonsumsi suplemen. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengkonsumsi suatu suplemen, ada baiknya kita memperhatikan teks pada kemasan. Nah, kita bisa perhatikan manfaat dari produk, kemudian komposisinya apa saja. Apakah di dalam suplemen itu hanya terkandung satu jenis vitamin atau ada zat-zat lainnya di dalamnya. Kemudian juga dosis atau aturan konsumsi. Apakah itu harus dikonsumsi hanya 1 kali sehari? Kemudian biasanya ada juga yang mencantumkan biasanya adalah dalam kemasan-kemasan peningkat suplemen peningkat imunitas begitu ya. Ada jangka waktu sampai berapa lama suplemen itu bisa dikonsumsi. Biasanya sekitar 8 minggu atau sekitar 2 bulan gitu. Nah, setelah 2 bulan itu diharapkan tidak mengonsumsi lagi. Seperti itu. Kemudian juga indikasinya. Ada juga kontraindikasinya. Serta bagaimana cara penyimpanannya. Cara penyimpanan yang baik, yang benar sesuai dengan jenis suplemennya itu akan mempertahankan kualitas suplemennya sehingga harapannya nanti nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga kualitasnya terbaik. Nah, yang menjadi catatan tambahan ya, perhatikan expired date atau tanggal kadaluarsa dari obat
dari obat-obat atau suplemen yang kita konsumsi. Jangan-jangan karena kita terburu-buru membuka dan ingin mengkonsumsinya, ternyata sudah masuk ke periode ED begitu. Nah, itu sebaiknya perlu dan sangat diperhatikan sebelum kita mengkonsumsi. Nah, kemudian ada beberapa aturan benar dalam mengkonsumsi suplemen. Yang pertama adalah komitmen pada aturan. Nah, komitmen ini tentunya menjadi suatu hal yang dasar begitu ya. Apakah kita mau mengkonsumsi secara benar sesuai dengan anjurannya atau tidak. Kemudian memastikan bahwa suplemen itu aman. Ini kaitannya dengan tadi ya, tanggal kadaluarsa. Kalau sudah lewat masa kadaluarsanya, artinya berarti itu sudah tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Kemudian disiplin pada dosis. Dosis yang diperoleh misalnya kita mulai dulu dari 5 mg begitu ya. Ya sudah disiplin pada dosis. Terutama untuk suplemen-suplemen yang disarankan oleh tenaga medis gitu ya, karena tenaga medis pasti sudah punya dasar untuk menentukan dosis yang diberikan. Kemudian periksa setiap perkembangan dan efek konsumsi. Nah, ini penting juga. Jadi kita secara berkala memeriksa apakah ada efek samping yang terjadi pada kita setelah kita mengkonsumsi suplemen. Siapa tahu ternyata kita alergi terhadap jenis obat-obatan tertentu atau suplemen tertentu begitu. Apakah kita malah semakin mengalami kualitas kesehatan yang buruk. Nah, itu juga perlu dikaji dari waktu ke waktu. Kemudian merupakan suatu hal yang penting juga itu adalah jangan menomorsatukan suplemen. Yang namanya suplemen itu berarti adalah suatu hal yang digunakan sebagai pelengkap begitu. Jadi jangan hanya menomorsatukan suplemen. Oh, saya nggak perlu makan ini lagi karena saya udah take suplemen, karena saya udah mengkonsumsi suplemen. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita bisa mendapatkan suatu nutrisi itu dari bahan alami, ya alangkah lebih baiknya bahan alami saja, seperti itu. Nah, kemudian jangan mengkonsumsi berlebihan suplemen yang sama selama bertahun-tahun. Nah, jangan kemudian terus-menerus dikonsumsi terus, apalagi tanpa konsultasi dengan tenaga medis, gitu. Konsultasi dengan dokter, apakah masih aman atau tidak. Kemudian ketika kita mau mengkonsumsi suatu suplemen, alangkah lebih baiknya kita melengkapi pengetahuan kita tentang suplemen yang kita konsumsi tersebut. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus minum suplemen itu, seperti itu. Apa efek sampingnya? Bagaimana jika saya mengkonsumsi suplemen itu dengan yang lain? Apakah ada suatu interaksi obat begitu? Ya, baik. Itu tadi kurang lebih tentang topik dieteri suplemen terapi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang herbal. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, untuk herbal ini sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori dieteri suplemen terapi. Gitu. Menjadi salah satu dari beberapa jenis suplemen terapi. Oke, kita akan mulai. Ya. Jadi herbal itu adalah suatu tanaman atau bagian dari tanaman yang mengandung kualitas obat. Dari beberapa sumber mungkin juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa akan
membaca atau mendapatkan informasi bahwa ada juga herbal yang diperoleh dari hewan begitu ya, tetapi memang dibandingkan jumlahnya begitu ya, untuk yang tanaman dan hewan itu lebih banyak ke tanaman begitu. Jadi, berbeda-beda, bervariasi tergantung dengan sumber yang kita peroleh. Oke. Sedangkan untuk pengobatan herbal itu adalah suatu pengobatan yang menggunakan semua bahan alami. Jadi bahan-bahan yang didapatkan dari alam, dari tumbuhan, bisa dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya mungkin, seperti itu. Kemudian pada umumnya kandungan zat-zat di dalam bahan-bahan pengobatan herbal tidak hanya bersifat menyembuhkan, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh secara signifikan. Nah, ini berbeda-beda tergantung jenis herbal dan bagaimana efek dari herbal tersebut. Oke, kemudian apa sebenarnya tujuan dari obat herbal ini? Kenapa sih kok ada obat herbal yang juga dimanfaatkan oleh seseorang? Nah, ini sebenarnya memiliki suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi atau memberikan efek fisiologis terhadap tubuh. Ya, jadi kurang lebih sama dengan dietary suplemen terapi begitu ya, karena memang herbal ini merupakan bagian salah satu dari food suplemen itu. Ini harapannya melalui herbal ini dapat meningkatkan kesehatan seseorang, dapat memenuhi kebutuhan zat gizi, sehingga diperoleh kualitas kesehatan yang optimal. Oke. Nah, kemudian ini juga beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi menjadi kebingungan di antara kita, yaitu adalah obat herbal versus obat tradisional. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, begitu ya, obat herbal itu adalah obat yang dibuat dari bahan alam, dari alam gitu. Nah, sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang dapat berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran ketiganya yang sudah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Nah, sebenarnya obat tradisional itu sudah pasti bahwa itu adalah obat herbal. Tapi ketika kita berbicara tentang obat herbal, itu belum tentu obat tradisional. Kata-kata penting atau poin penting yang harus kita ingat, biasanya obat yang disebut sebagai obat tradisional itu adalah suatu obat yang sudah digunakan secara turun-temurun. Tetapi pada kenyataannya saat ini muncul obat herbal yang mungkin belum digunakan secara turun-temurun begitu ya, tapi sudah dikatakan sebagai obat herbal. Baik, kemudian apakah obat herbal tidak mempunyai efek samping? Ya, memang secara rata-rata begitu, obat herbal ini relatif tidak memiliki efek samping. Nah, jika dikonsumsi sesuai dosis, jika dikonsumsi tidak berlebihan, tetapi dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk kesembuhan suatu penyakit. Jadi obat herbal ini atau tanaman herbal ini dipercaya bisa menyembuhkan suatu penyakit, tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan terapi obat-obatan modern. Seperti itu. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Ketika obat atau herbal itu dikonsumsi secara berlebihan dan di luar dosis, itu akan menimbulkan efek samping. Ya, efek sampingnya ada yang sifatnya jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan juga jangka panjang. Efek samping yang mungkin terjadi ketika kita mengkonsumsi herbal dengan jumlah yang berlebih, kemudian di luar dosis,
efek samping jangka pendeknya itu mungkin bisa berupa gangguan pencernaan, misalnya diare, mual, muntah, begitu. Kemudian untuk jangka menengahnya bisa mengganggu fungsi liver. Dan yang terakhir, jika dikonsumsi pada jangka panjang secara berlebih dan di luar dosis itu akan mengganggu fungsi ginjal dan organ-organ sistemik lainnya. Sehingga perlu diperhatikan sekali ketika kita mengkonsumsi obat herbal, apakah ini sudah sesuai atau belum. Baik, kemudian kita melanjutkan lagi kepada tanaman obat. Biasanya bisa disebut juga sebagai tanaman herbal begitu. Nah, ini merupakan spesies tanaman yang diketahui, dipercaya dan benar-benar berkhasiat obat atau suatu unsur yang bisa membantu dalam menyembuhkan suatu penyakit atau meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tanaman obat tradisional, yang kedua adalah tanaman obat modern, dan yang ketiga adalah tanaman obat potensial. Nah, apa sebenarnya perbedaannya? Untuk tanaman obat tradisional, ini merupakan tanaman obat yang sudah dipercaya secara turun-temurun oleh seseorang, sudah digunakan, begitu ya, dipercaya digunakan secara turun-temurun, sehingga ada periode waktu yang cukup panjang untuk membuktikan suatu tanaman itu berkhasiat. Gitu. Itu adalah tergolong untuk tanaman obat tradisional. Kemudian ada juga tanaman obat yang modern. Nah, untuk tanaman obat modern ini lebih dibuktikan khasiatnya secara saintifik begitu ya, secara sains atau ilmu pengetahuan tuh sudah ada penelitiannya. Oh, ini ternyata mengandung ini sehingga bisa bermanfaat untuk mencegah penyakit ini atau menyembuhkan penyakit ini begitu. Tetapi di dalam kaitannya dengan waktu penggunaan dari generasi ke generasi, ini termasuk golongan tanaman yang baru begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tanaman obat yang sifatnya potensial. Nah, sifat potensial ini yang dimaksudkan adalah tanaman ini dipercaya bisa memberikan efek obat, gitu. Tetapi secara penggunaan belum digunakan secara turun-temurun, tetapi juga belum bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, sehingga sifatnya masih potensial. Tanaman obat yang dicurigai atau diduga bisa digunakan sebagai obat herbal, begitu. Baik, kemudian untuk manfaatnya sendiri, tanaman obat ini nyaris tidak memiliki efek samping. Kemudian dipercaya lebih efektif. Kemudian juga mudah didapat dan relatif murah karena beberapa tanaman herbal itu bisa ditanam di rumah sendiri. Kemudian juga bebas toksin, bisa diproduksi sendiri. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit dari akarnya. Itu merupakan beberapa manfaat tanaman obat yang dipercaya oleh masyarakat. Begitu. Baik, kemudian untuk herbal yang umum digunakan itu ada beberapa. Di antaranya ada lidah buaya, ada chamomile, ada dongquai, ada echinacea, ada bawang putih, jahe, ginkgo, ginseng. Kemudian ada kava-kava, ada licorice, ada peppermint, ada psyllium, ada sage, ada valerian, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali nama-nama herbal, begitu ya, dilihat dari nama-nama biologinya. Itu ada banyak sekali, saya juga tidak mampu untuk menghafal. Ya, untuk pengetahuan kita saja bahwa ternyata ada banyak sekali herbal yang ada di bumi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bentuk terapi herbal. Ada terapi yang
terapi herbal yang bentuknya itu sudah diekstraksi kemudian menjadi minyak. Sehingga biasanya kalau dalam bentuk minyak itu adalah untuk dioles-oleskan di bagian tubuh tertentu, begitu ya. Bisa memberikan suatu aroma yang terapi, aroma yang menenangkan, melegakan. Kemudian juga ada yang dikemas dalam bentuk salep, bisa balsem atau krim. Kemudian juga ada yang dibentuk dalam bentuk teh, sehingga bisa langsung diseduh dan dikonsumsi. Kemudian ada kapsul, tablet, dan jenis lainnya. Semakin modern, semakin banyak olahan herbal yang bisa kita jumpai. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika herbal itu dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter? Apakah bisa seperti itu? Ya. Jawabannya adalah bisa, tetapi asalkan tidak memiliki kontraindikasi. Jadi setelah kita yakin, setelah kita mengkonsulkan kepada dokter kita bahwa obat herbal yang kita konsumsi dengan obat yang diberikan dokter itu tidak ada kontraindikasi, kita bisa mengkonsumsinya. Nah, itulah mengapa pentingnya berkonsultasi dengan dokter. Selain kita mengetahui apakah ada kontraindikasi antara kedua jenis obat tersebut, kita juga bisa menanyakan kaitannya dengan reaksi obat. Apakah ada reaksi obat yang sifatnya antagonis atau tidak begitu. Kemudian disarankan juga memberi jeda waktu konsumsi 1 hingga 2 jam saat mengkonsumsi obat herbal dan obat resep dokter. Hal ini dilakukan untuk memberi jeda efek kimia yang diakibatkan. Sehingga nanti harapannya dari obat yang diberikan oleh dokter kita bisa mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin. Dari obat herbal yang kita konsumsi itu juga kita bisa memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan herbal dan dietary suplemen terapi. Harapan saya bisa menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita akan beberapa jenis terapi selain terapi obat-obatan yang bisa juga digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Dalam hal ini diri kita dan pasien kita. Saya mohon maaf bila di dalam saya menyampaikan materi ini banyak kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih.